Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di program acara Sering Sharing, Sharing ringan, bergadang keberatan. Alhamdulillah siang hari ini kita ditemani oleh narasumber yang sangat amat luar biasa, yaitu Al-Ustadz Anwar Nasihin LC. Beliau adalah seorang da'i yang sangat luar biasa dakwahnya. Dan beliau Alhamdulillah siang hari ini berkenan untuk hadir menemani kita dan bersamai kita. Tentunya dengan obrolan-obrolan yang sangat menarik. Adapun bahasan kita hari ini, memasuki tahun politik, tetap jaga ukhuwah agar persaudaraan tak pecah. Selamat siang Ustadz, sehat Ustadz ya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Seperti yang saya singgung sedikit dalam khutbah Jumat ya. Jadi kekuasaan itu sangat amat penting buat perjalanan kehidupan sosial kita, budaya kita, dan juga sangat penting buat agama kita. Saya sering bertanya kepada jamaah baik di masjid maupun di majelis taklim, karena jujur saya pengen umat Islam tuh benar-benar menyadari bahwa politik atau kekuasaan itu sangat amat penting. Sampai saya harus bertanya untuk mencoba membangkitkan atau menyentuh relung hati yang dalam, karena kalau saya boleh sedikit komen ya, jadi kaum muslimin itu kalau sudah diajak diskusi dialog masalah politik tuh ada yang apatis, masa bodoh, skeptis, nggak peduli, terserah ya. Akhirnya saya coba dengan sebuah pertanyaan, Bapak Ibu, kata saya, peristiwa apa sih yang terjadi 1965? Semuanya tahu, itu udah bukan rahasia lagi bahwa tragedi G30 SPKI adalah tahun tersebut. Lalu saya bertanya, ada apa tuh? Ya mau kudeta. Lalu saya pelan-pelan, ada yang hafal nggak salah satu tokoh-tokohnya? Mereka langsung menyebut Aidit Untung Muso. Nah, betul sekali. Lalu saya mengatakan, kudeta mau ngapain? Terdiam sesaat, tapi kemudian mereka mengatakan mau mengambil pemerintahan yang sah dengan cara yang tidak sah. Luar biasa kata saya. Nah itulah dilakukan oleh siapa? PKI. Jadi mereka tuh sadar banget bahwa sebuah ideologi tanpa di backup kekuasaan mah termehek-mehek. Dan mereka rela gitu, mau melakukan sampai harus ngebunuh banyak begitu orang demi merebut kekuasaan. Karena ideologi tanpa kekuasaan memang tak berdaya. Coba renungkan dakwah Rasulullah 13 tahun di kota Mekah. Tertatih-tatih, termehek-mehek. Begitu penduduk Mekah yang memeluk Islam ketahuan, maka penguasa Mekah Abu Jahal Abu Lahab itu gak ada ampun lagi. Sahabat Bilal disiksa hampir mati, Suhaib Ar-Rumi hampir mati, sekeluarga Ammar bin Yasir meninggal dunia. Apa yang bisa dilakukan oleh Rasulullah sebagai pendakwah, ya orang yang mengajak? Hanya satu kata, sabar. Dan tidak bisa berbuat lebih dari itu. Mengapa? Karena Rasulullah tidak punya kekuasaan. Begitu hijrah, Rasulullah langsung mengumpulkan segenap entitas yang ada di kota Madinah, pakai bahasa sekarang, menyelenggarakan pemilu, dan dengan izin Allah Rasulullah terpilih menjadi khalifah. 10 tahun lebih sedikit Rasulullah berdakwah di kota Madinah. Lihat pencapaiannya. Orang-orang non-muslim yang memeluk Islam tidak menemukan hambatan sedikit pun. Kenapa? Karena Rasulullah berperan sebagai penguasa, selain menegakkan keadilan, menciptakan rasa aman, kalau pakai luas lagi menciptakan kerja. Tapi ada satu tugas kekuasaan atau pemimpinan yang jarang mau disentuh di berbagai momen adalah menjaga agama Allah. Luar biasa, hifdzuddin. Itu yang disebut dalam Al-Quran, surah An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard. Orang yang beriman dan beramal soleh dijanjikan 3 perkara oleh Allah. Kekuasaan, sebagaimana Allah pernah memberikan kepada orang-orang sebelumnya.
Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum. Agama yang diridhoi Allah menjadi kokoh. Punya kekuasaan, agama jadi kokoh. Wala yubadilanahum min ba'di khaufihim amna, dan hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecemasan, kekhawatiran di masa yang akan datang akan diganti oleh Allah dengan hal-hal yang memberikan harapan. Jadi, mari kita harusnya ngomongin politik, ngomongin kekuasaan, harusnya umat Islam itu terdepan harusnya. Karena kita punya firman, punya ayat. Mereka nggak punya firman aja, sampai segitu luar biasa mereka lakukan. Nah, tinggal pertanyaan saya, pendiri-pendiri PKI masih hidup nggak? Udah pada mati. Nah, pertanyaannya, kalau ideologi mati apa enggak? Ideologi PKI mah hidup terus. Ya sama, ideologi Islam juga hidup terus. Nabi udah nggak ada, Khulafaur Rasyidin udah nggak ada, ya ulama-ulama tapi udah nggak ada. Tapi ideologi akan selalu ada yang mewarisi. Ya sama. Jadi, mari kita berusaha. Kalau sekarang momen 23-24 memang zamannya, waktunya. Jadi kalau pakai bahasa mau mengambil kekuasaan, legal sekarang. Sah. Ya, jadi mari kita lakukan itu dengan cara yang bermartabat, dengan cara yang baik. Tidak ada aturan yang ditabrak, aturan agama maupun aturan positif yang berlaku di Republik ini. Mari kita patuhi bersama-sama. Insya Allah, ya kan. Dengan demikian, mudah-mudahan ke depan kita akan merasakan perubahan ke arah yang lebih baik. Sambah. Wah, sangat luar biasa, Ustaz. Satu lagi, Ustaz. Mungkin bagaimana politik itu dalam pandangan Islam, Ustaz? Karena sejauh ini banyak yang beranggapan bahwa sebenarnya umat Islam nggak perlu berpolitik, bahkan terus sebaliknya politik itu jangan dibawa ke Islam. Nah, ini bagaimana menurut Ustaz? Iya, jadi kalau misalnya ada yang mengatakan pandangan politik dalam Islam, saya pun pernah ditanya, Ustaz, menurut antum Islam politik tuh gimana? Saya kemudian bertanya balik, apakah Rasulullah murni pemimpin informal ulama? Ataukah pada diri Rasulullah melekat ya ulama ya umara? Ternyata semua jamaah yang terima jawab ya Rasulullah ya dua-duanya khalifah, kepala negara formal. Tapi Rasulullah seorang rasul, ya pemimpin spiritual, ulama pakai bahasa sekarang. Jadi pada diri Rasulullah itu melekat dua-duanya. Kalau kita sudah mengatakan pada diri Rasulullah adalah dua hal melekat, ya ulama ya umara. Pertanyaannya, emang ada kepala negara yang nggak ngerti urusan politik? Politik itu kan seni ngatur. Jadi ketua RT, warganya macam-macam agama, gimana supaya damai, gimana supaya akur. Di lingkungan jalanan rusak, gimana kita bisa menggerakkan segenap warga, agama apapun, untuk membangun. Kalau salah agama, tuntunan Al-Quran jelas, lakum dinukum waliyadin. Tapi dia warga saya sebagai RT, jalanan rusak, saya ajak semua. Belum punya pos kamling, saya ajak semua. Jadi urusan negara, urusan kebangkasan, mari kita kerjakan sama-sama. Kalau dalam konsep agama, Islam udah jelas banget. Lakum dinukum waliyadin. Politik tuh udah sehari-hari sebenarnya. Ya, kan politik kan strategi, bahasa kita siasat. Orang main bola pengen menang aja harus pakai taktik, pakai politik, pakai strategi. Ngatur 11 orang. Ini kita mau ngatur 275 juta, masa nggak pakai strategi? Gitu. Kira-kira begitu. Masya Allah. Jadi sebenarnya tujuan politik dalam Islam itu sendiri apa, Ustaz? Kalau bisa kita simpulkan, Ustaz? Ya sama dengan maqasid syariah. Tujuan syariah itu ya rahmatan lil alamin, memberikan cinta, kasih sayang untuk segenap alam gitu. Jadi Islam berpolitik bukan hanya untuk Islam. Betul. Ya, pertanyaannya, apa memang seperti itu? Lihat Rasulullah memimpin. Kan di tengah-tengah juga ada Yahudinya, ada Nasraninya. Betul. Sampai Rasulullah mengatakan, man ada dimiyan faqad ada, dijamin yang mengganggu dimi. Dimi itu non-muslim, tapi yang tunduk kepadaku dalam aturan-aturan kebangsaan. Ya kayak jalanan rusak itu kan urusan bersama. Betul. Jembatan ambrol, urusan bersama. Rumah jompo, urusan bersama. Kalau mereka mau ikut serta membangun peradaban dengan cara yang baik, terus diganggu, itu sama dengan kalian mengganggu aku. Ini Islam benar-benar rahmat buat semuanya. Dia taat kok kepada kepemimpinan saya, ronda-ronda. Bayar pajak sama dengan kita. Ya kalau urusan agama sekali lagi saya ulang, udah jelas banget konsepnya lakum dinukum waliyadin. Jadi
politik jangan dianggap seperti genderuwo, kuntilanak yang menyeramkan. Ya kita harus bisa, politik justru sesuatu yang asik dan menyenangkan sebenarnya, karena itu sebuah strategi gitu. Dan jujur sih, pada akhirnya politik yang muaranya ke sana untuk berkuasa. Kalau sudah punya kekuasaan ya, kekuasaan digunakan buat baik bisa, buat melakukan kejahatan ya bisa. Masa orang yang tidak mau mengakui Fir'aun sebagai Tuhan dihabisin? Itu namanya kekuasaan politik digunakan untuk jahat. Tapi lihat Rasulullah ketika berkuasa. Jadi memang suka-suka kita, politik mau digunakan buat apa? Kalau digunakan buat baik sangat amat bisa, karena semua perangkat kita punya. Betul. Ya. Jadi sekali lagi, dengan kekuasaan tuh semuanya kita punya. Ya, angkatan laut punya, darat punya, duitnya punya, mau bangun apa aja ada. Jadi tergantung mau digunakan buat apa. Dalam Islam, sekali lagi, semuanya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran, kesejahteraan, kebaikan. Sebagai Muslim, ya dunia akhirat lah. Insyaallah, mungkin sebelum kita tutup, ada pesan dan juga kesan untuk para pemirsa kita yang menyaksikan acara ini, agar bagaimana umat Islam bersikap terhadap nantilah ajang pemilihan umum di 2024. Silakan. Wahai saudaraku, kaum muslimin khususnya dan segenap anak bangsa, 5 menit kurang lebih kita di TPS itu akan menentukan perjalanan kita 5 tahun ke depan, baik urusan dunia maupun urusan agama kita. Ya, jadi mari kita pelajari semua partai politik yang lulus verifikasi dan sah ikut pemilu. Kita pelajari caleg-calegnya di semua jenjang, baik kabupaten, kota, provinsi, DPR RI, DPD RI. Ya, pelajari visi misinya. Kalau Anda mengatakan politik tuh capek, ingat pesan Bang Haji Romai Rama, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Emang kalau kita kepingin senang tuh ya harus capek dulu. Anda mau nggak saya kerja di rumah Anda, saya minta duit dulu? Mending kalau saya jujur, nggak kabur. Filosofi hidup tuh capek dulu. Ya, coba kalau saya mau kerja di rumah Anda, ngebetulin apa? Saya dikasih duit dulu. Kalau saya nggak jujur, saya bawa kabur, selesai. Makanya apa? Kerja dulu sehari sekian. Kalau mau suatu hari ya udah bayar segitu. Lelah dulu, baru kita dapat. Emang falsafah hidup. Bahkan tanpa Al-Quran, tanpa hadis, orang tua dulu mengajarkan begitu. Kepengen panen, ya nanam dulu, dibajak dulu, nyangkul dulu. Jadi jangan kemudian capek, mumet, ini gak kenal. Makanya baca, pelajari. Sekali lagi, baca, pelajari. Biar kita kenal mana partai yang bakal membawa saya dunia akhirat. Mana caleg yang bakal membawa saya dunia akhirat. Sampai akhirnya nanti masuk TPS sudah nggak bingung lagi. Ingat, orang tersesat itu berawal dari bingung, dari linglung. Kayak pendaki gunung, tertinggal oleh temannya. Lewat mana ya? Lewat mana ya? Tersesat. Jadi orang sesat itu berawal dari bingung, dari linglung. Makanya kalau kita nggak bingung, nggak linglung, insya Allah kita nggak bakalan tersesat. Masya Allah. Baik, sangat luar biasa. Ini sekaligus menjadi penutup pada momen ataupun acara kita pada siang hari ini. Bahwa ingat bahwa politik itu sebenarnya bisa kita pergunakan untuk kebaikan. Dan sebenarnya politik itu tergantung bagaimana cara kita menggunakannya. Jadi di tahun politik ini tetap jaga ukhuwah agar persaudaraan tak terpecah. Terima kasih atas waktunya Ustadz. Mudah-mudahan sekali lagi acara ini senantiasa bermanfaat. Tetap terus pantengin di program acara Sering Sharing. Sharing ringan, kadang-kadang keberatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.